Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Goedemiddag. Ik hoop dat deze middag beter is gisteren. Perkenalkan, saya Dr. Irwan Satanjung, SH.MH, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan, pengampu mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah hukum pidana, yakni tindak pidana tertentu dalam KUHP terhadap harta dan benda yang menimbulkan keresahan dan kerugian material bagi masyarakat. Penyampaian deskripsi ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran yang merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu hukum semester 6 dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pembelajaran ini, saya melakukan pendekatan yang paling efektif untuk dilakukan kepada mahasiswa, terlebih pada mahasiswa semester 6. Dengan kurikulum OBE, maka dengan pendekatan apa yang kami sebut dengan DISKA, yang merupakan singkatan dari delivery, interaksi, case study, dan assessment. Pertama, delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Yang kedua, interaksi. Interaksi adalah bagaimana cara saya berinteraksi dan membangun kedekatan kepada mahasiswa, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dan di dalam berinteraksi, mahasiswa selalu saya libatkan dan kami gerakkan potensi pada diri masing-masing mahasiswa. Yang ketiga adalah case study. Case study adalah bagaimana cara saya untuk dapat hasil maupun evaluasi dari tiap-tiap pembelajaran, pembahasan mata kuliah, apakah mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan materi-materi mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP terhadap harta dan benda yang meresahkan dan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Terlebih hari ini kita berada pada awal-awal diberlakukannya Undang-Undang Pidana baru yang tertuang di dalam Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang diberlakukan pada awal Januari 2006. Yang keempat, assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya memberikan penilaian akhir kegiatan terhadap hasil perkuliahan atau hasil pembahasan materi, tujuan dan prinsip penilaian yang bersifat edukasi yang saya jelaskan pada pertemuan pertama ketika saya menyampaikan rencana pembelajaran semester dan penyampaian komponen penilaian tertulis yang telah kami sepakati bersama antara saya dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Goedemiddag. Ya, goedemiddag, meneer. Ik hoop dat deze middag beter is gisteren. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan berikutnya setelah kita mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan pertama. Materi kita ini adalah materi tentang tindak pidana tertentu dalam KUHP tentang terhadap harta dan benda yang meresahkan dan merugikan material kepada masyarakat. Banyak yang dibahas di dalam materi tindak pidana tertentu tadi, ada di antaranya pencurian, pemalsuan, penggelapan, dan lain sebagainya, serta kecurangan di dalam melaksanakan atau menjalankan usaha.
Nah, hari ini kita masuk pada tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini dalam undang-undang pidana, baik pidana yang lalu maupun undang-undang pidana baru, tetap diatur tindak pidana pencurian. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam undang-undang pidana lama atau KUHP lama yang disebut dengan Wet Book Fast Transfer, itu diatur dalam pasal 362 sampai 367. Pada undang-undang pidana baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur pada pasal 476 sampai 480. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita membincangkan, walaupun sudah ada undang-undang pidana baru yang juga mengatur tentang pencurian, kenapa kita mesti membahas juga pada undang-undang pidana lama tentang pencurian? Sebab kita hari ini sedang berada pada awal diberlakukannya undang-undang pidana baru. Jadi masa transisi ini kepada mahasiswa, kepada kalian yang semester 6, yang sebentar lagi kalian akan menjadi sarjana, maka tidak bisa meninggalkan begitu saja. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa melihat apakah undang-undang pidana yang lama dengan undang-undang pidana baru mengatur tentang pencurian ini, apa perbedaannya dan apa persamaannya. Nah, oleh sebab itu, sebelum Bapak melangkah atau kita membahas apa itu tentang pencurian, Bapak mau tahu dulu ini, apa perspektif kalian atau pandangan kalian tentang pengertian dari pencurian itu sendiri. Tolong dibantu Bapak, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pencurian? Aini. Menurut Aini, pencurian itu adalah tindakan mengambil barang orang lain secara melawan hukum untuk menguasai. Itu Pak, menurut Aini. Akbar. Menurut saya, pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan sengaja secara tidak sah melawan hukum. Oke. Yang lain? Putri, silakan. Menurut Putri, pencurian itu tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan tujuan untuk memiliki dan menguasainya secara melawan hukum, Pak. Ada yang bisa melengkapi atau menambahkan? Silakan satu orang lagi. Supaya kita pembahasan tentang pencurian ini bisa lebih komprehensif. Ada? Ada yang lain? Nabila atau Fani? Oke, kita anggap teman-teman kalian sudah mewakili jawabannya ya. Nah, itu perspektif kita masing-masing. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana pandangan undang-undang itu sendiri. Perhatikan. Dalam undang-undang pidana, baik undang-undang pidana lama, tentang pencurian itu banyak diatur. Maka tadi Bapak bilang dari mulai 362 sampai 367. Undang-undang pidana baru dari mulai pasal 476 sampai dengan 480. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita membicarakan tentang pencurian biasa. Kita lihat dulu pasalnya ya. Pasal yang mengatur tentang pencurian pada pidana lama. Di pasal 362. Perhatikan, apa itu pencurian? Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda paling banyak 60.000. Itu tahun berapa itu 60.000 itu? 60 rupiah, bukan 60.000. Itu tahun 1915 itu. Nah, sekarang kita lihat nih undang-undang pidana baru. Kita perhatikan pada pasal 476. Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori ini diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Pidana Baru. Berarti kalau begitu kategori 5 ini tergolong jumlahnya sebesar 500 juta rupiah. Inilah definisi pencurian menurut Undang-Undang Pidana.
Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Kita mau lihat unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, sehingga dengan memahami unsur tersebut, dapatkah seseorang itu dinyatakan melakukan pencurian untuk dijatuhkan pidana. Kita lihat unsur yang bersifat subjektif dan objektif. Artinya ada unsur yang bersifat objektif dalam pasal tersebut. Mana yang bersifat objektif? Adalah terlihat kalimat barang siapa, artinya setiap orang, siapa saja gitu, mengambil atau ya mengambil barang atau sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Itu unsur objektifnya. Ada unsur mengambil. Unsur mengambil ini untuk menguasai secara keseluruhan. Itu unsur objektifnya. Sekarang kita lihat lagi, apa unsur subjektifnya? Ada kalimat dengan maksud memiliki, ya, memiliki, menguasai secara melawan hukum. Nanti ada unsur objektif dan unsur subjektif. Tetapi perlakuan itu ada unsur melawan hukum. Nah, artinya kalau perbuatan itu dilakukan dengan cara melawan hukum, maka unsur-unsur itu terpenuhi. Nah, sekarang kita masih ingat ketika kita menerima pelajaran tentang pengantar hukum pidana, ada yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Ada yang bisa jelaskan ada berapa perbuatan melawan hukum? Ada? Pertama ada perbuatan melawan hukum umum. Kedua, melawan hukum khusus. Ketiga, melawan hukum ya. Keempat, nah, tolong bantu Bapak. Siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksudkan dengan melawan hukum umum dan khusus? Silakan. Silakan, Kak Misa. Sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum dapat dipidananya perbuatan. Sedangkan sifat melawan hukum khusus, yaitu sifat melawan hukum itu diatur atau ditulis secara eksplisit dalam rumusan delik, dan sifat khususnya dia memberi beban pembuktian pada penuntut umum. Artinya ada upaya pembuktian dari penuntut umum. Itu kekhususannya. Nah, sekarang masuk kita kepada sifat melawan hukum secara material dan formil. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu. Silakan. Oke, Alia. Sifat melawan hukum formil itu berarti perbuatan itu melanggar peraturan perundang-undangan dalam konteks melawan hukum publik, HAN maupun HTN, serta hukum pidana. Artinya tertulis dia, ada undang-undang yang dituliskan. Lanjut. Icut Pak, sifat melawan hukum material itu dia terbagi atas dua pembagian Pak. Yang pertama tuh dia dipandang dari sudut pandang perbuatannya, dan yang kedua dipandang dari sudut pandang sumber hukumnya. Ya, itulah yang melahirkan tentang sifat melawan hukumnya bersifat positif dan sifat melawan hukum yang bersifat negatif. Ya, itu penjabaran. Tentu bukan hari ini, karena sudah kalian terima pada pertemuan sebelumnya, khususnya pada pengantar hukum pidana. Nah, oleh sebab itu coba kita lihat. Tadi kita request ke belakang lagi. Ada unsur yang mengalir sebagai penafsiran. Ini undang-undang ini, pasal ini banyak penafsiran. Sebab kalau ditafsirkan bahwa mengambil suatu barang atau benda, memindahkan, ingin menguasai, memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain dengan cara untuk dengannya menguasai atau memiliki. Nah, itu terpenuhi unsurnya. Di mana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang melepaskan kekuasaan atas benda tersebut dari pemiliknya. Sehingga perbuatan mengambil itu selesai apabila benda tersebut sudah berada di tempat berpindah dari tempat asalnya. Ya, contoh ini umpamanya handphone. Saya ambil. Kalau mengambil pasti ini pindah dari tempat semula. Apalagi saya ambil ini dengan cara ini milik orang lain, bukan punya saya. Dengan cara melawan hukum dan untuk saya kuasai. Nah, itu yang perlu didudukkan dalam memahami
pengertian mengambil tadi. Oleh karena itu, unsur kesalahannya di sini adalah berbentuk sebuah kesengajaan. Tidak mungkin barang ini pindah sendiri. Ini pindahnya karena disengaja. Apalagi dilakukan dengan cara melawan hukum, apakah itu ingin dikuasai atau ingin dimiliki keseluruhannya. Nah, sebaliknya ada beberapa pandangan, kita lihat ini tentang berpindahnya suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dia melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dari sisi pendekatannya, bagaimana pandangan beberapa ahli dalam hal ini? Seperti contoh, mohon diperhatikan ya. Seperti Mr. Block mengatakan, suatu perilaku mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat benda berada dalam penguasaannya. Itu Mr. Block. Jadi mengambil itu adalah sesuatu perilaku yang membuat benda tersebut berpindah atau berada dalam penguasaannya. Nah, kemudian Profesor Noyon, apa kata Noyon? Mengambil itu adalah selalu merupakan suatu tindakan, ya. Tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Selain itu, Prof. Simon lain mengatakan, mengambil itu adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya. Hampir sama semua, yang penting berada pada penguasaannya. Dengan kata lain, benda tersebut harus belum berada pada penguasaannya, belum berada dalam penguasaannya. Jadi dengan kata lain, benda tersebut tidak dapat dikatakan mengambil kalau dia belum berada pada penguasaannya. Bagaimana pendapat dari Van Bemmelen? Mengambil itu adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta atau kekayaan orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya. Van Bemmelen demikian. Nah, oleh sebab itu ada mungkin pertanyaan lain. Kalau dia berupa benda, ada yang tidak berupa benda, berwujud atau tidak berwujud, dia diambil juga. Ada misalkan contoh? Silakan, Jara. Tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai isi pasal pencurian tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah pencurian arus listrik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian? Di mana arus listrik itu kan dia termasuk benda tidak berwujud, dan yang kedua tidak adanya pengurangan arus listrik. Dan apakah itu termasuk ke dalam tindak pidana pencurian, Pak? Oke, ini pertanyaan baik sekali ya. Ini yang menjadi dilema, menjadi problematik ketika di Belanda sendiri, ketika itu sekitar tahun 1887 sampai dengan 1921. Ya, kalau memang pengertian mengambil itu adalah diartikan, dikonotasikan sebagai mengambil suatu benda yang berwujud, memang pencurian arus listrik atau gas itu susah untuk dikatakan adanya benda yang hilang, ya. Coba kita perhatikan, ada orang mencantol aliran listrik, kan harus tidak hilang dan tidak berkurang malah, dan dia tidak benda berwujud. Nah, ini kan problem tuh. Maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencurian terdahulu. Nah, sekarang kita coba lihat apa teori-teori yang bisa membantah bahwa bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan kalau dia tidak benda berwujud. Nah, ada 3 teori yang mungkin bisa membenarkan dari pertanyaan Jara. Pertama, apa yang disebut dengan teori kontraktasi, ya, kontraktasi teori. Apa maksudnya itu? Perbuatan mengambil itu adanya
disyaratkan bahwa dengan sentuhan badannya, ya, dia mesti ada sentuhan badannya oleh si pelaku, bahwa benar-benar dia sudah memindahkan barang atau benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, berpindah ya, kontraksasi ya. Jadi kalau benda itu berpindah, baru dapat dikatakan mengambil. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan teori ablasi atau ablasi teoritik. Bagaimana pandangan ablasi teoritik adalah perbuatan itu selesai mengambil dan disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah dipindah. Sama juga kan, mendekati, artinya ada perpindahan itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan teori aprehensi atau aprehensi teorik, yaitu adanya perbuatan mengambil, dan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata. Nah, sekarang kita lihat nih, arus listrik diambil, arusnya tidak berkurang, kan nggak berkurang. Demikian juga gelombang, berarti tidak ada dikuasai secara nyata oleh si pelaku. Nah, itu makanya ketiga teori itu dapat membantah apakah pengambilan arus itu dikatakan sebagai perbuatan pencurian. Nah, tetapi perkembangannya, karena ada yang disebut dengan analogi teoritik, padahal analogi itu tidak boleh dilakukan dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung Belanda pada tahun 1921 yang dikatakan benda di situ adalah benda berwujud maupun tidak berwujud. Maka masuklah dia kategori itu menjadi perbuatan pidana. Karena walaupun dia tidak berwujud, maka karena itu adalah milik orang lain, apalagi ada kata-kata di situ memiliki nilai ekonomis. Nah, itulah makanya dia masuk, dapat dikategorikan dia sebagai pencurian. Tetapi di akhir tahun 1921, beberapa sarjana hukum itu memberikan perspektif terhadap benda-benda tadi. Benda yang dimaksud itu terakhir disepakati berwujud atau tidak berwujud. Walaupun ini ditentang oleh beberapa sarjana sarjana hukum, bahwa dalam hukum pidana kan analogi tidak boleh dipakai. Jadi diumpamakan arus listrik itu sebagai benda juga, tetapi itu benda tidak berwujud. Tapi walaupun demikian masih ada pandangan-pandangan dari sarjana hukum lainnya membantah bahwa itu pandangan secara analogi. Padahal dalam hukum pidana analogi tidak boleh digunakan. Begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu karena pembahasan tentang tindak pidana pencurian ini akan ada lanjutan-lanjutan berikutnya, maka pertemuan kita hari ini Bapak akhiri, dan tentu sebagaimana biasanya kita akan melakukan semacam tugas kepada kalian, yakni tugas kelompok. Ini berangkat dari pertanyaan Jara tadi. Saya berharap kalian bisa membuat semacam tulisan atau makalah dalam bentuk kelompok. Temanya adalah analisis juridis terhadap pencurian dengan perspektif pasal pencurian 476 dan undang-undang kelistrikan. Jadi tolong dengan materi di tutorial yang telah Bapak kirimkan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga tugas-tugas yang diberikan ini bisa memberikan evaluasi bagi kita sejauh mana kalian bisa memahami ini, dan kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan pencurian dengan pemberatan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Siang, Pak. Oke, good middag, goedemiddag. Dan